Terima kasih Nyonya Presiden. Nyonya Presiden, kemarin rezim Ayatullah secara terang-terangan melanggar hukum piagam PBB. Mereka menyerang negara Israel dengan meluncurkan 170 UAV, 120 rudal balistik, dan 30 rudal jelajah, dan membawa 60 ton bahan peledak ke Israel. Serangan ini diluncurkan dari tanah Iran dan juga dari Lebanon, Yaman, Suriah, dan Irak. Namun, serangan langsung Iran terhadap Israel ini adalah yang pertama kali. Ini hanyalah bab terbaru dari kisah berlumuran darah yang mengawali revolusi Islam. Rezim Ayatullah mempunyai rencana yang jelas dengan tujuannya telah dan terus berlanjut. Dengan mendominasi dunia, dengan mengekspor radikalnya. Inilah sebabnya Iran mempersenjatai diri mereka dengan rudal balistik antar benua. Iran dan Israel berada di benua yang sama. Mereka adalah rezim yang lebih tinggi. Mereka bertindak seperti rezim Nazi dan tentaranya, mencakup Hamas, Hizbullah, Houthi Garda Revolusi, dan para jihadis lainnya. Kita semua ingat, pada tahun 2023, rezim Ayatullah dieksekusi. 8.344 orang Iran rezim menindas perempuan sambil membunuh mereka karena tidak mengenakan hijab dengan benar. Ketika rakyat Iran secara damai memprotes kebrutalan ini, mereka ditindas dengan peluru tajam. Ratusan pengunjuk rasa terbunuh dan ribuan lainnya ditangkap. Ini adalah rezim yang membiarkan rakyatnya mati kehausan di fahannya, sementara ia mendanai terorisme di seluruh dunia dengan miliaran dolar. Apa yang telah Anda lakukan untuk membela dunia dari Iran? Seluruh dunia menderita karena Iran, termasuk rakyat Iran. Tuan Sekretaris Jenderal, Iran telah melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Piagam PBB selama bertahun-tahun. Mereka memasok senjata kepada Hizbullah yang melanggar resolusi 1559 dan 1701, proliferasi senjata tingkat lanjut, melanggar resolusi 2231. Mereka melanggar resolusi 1540 dan 2216. Ini juga bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism dan pasal 1 dan juga pasal 4 ayat 1 Inter-American Convention Against Terrorism. Mengapa Anda tidak menggunakan segala cara untuk mengancam Iran dan menuntut kepatuhan? Mengapa Anda memperlakukan mereka seolah-olah mereka memang demikian? Mengurangi ketegangan. Yang terjadi justru sebaliknya. Strategi Iran sudah sangat jelas. Proksi teror di seluruh dunia melaksanakan skema dominasi Iran yang mematikan. Namun, saat ini hal tersebut merupakan topeng penyangkalan Iran yang telah dihapus. Tidak ada lagi persembunyian dan tidak ada lagi gertakan. Tidak ada lagi pembagian tanggung jawab. Iran telah menyerang Israel dari wilayah kedaulatannya sendiri di depan umum dan dengan bangga topengnya dilepas. Iran menjadi sponsor global nomor 1 yang dianggap sebagai pengganggu stabilitas kawasan di dunia. Rezim yang melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, sama negara anggota PBB. Ini adalah negara teroris yang bertanggung jawab atas global penghancuran dan segera mereka akan memiliki kemampuan nuklir. Anda semua tahu bahwa Iran secara sistematis melanggar JCPOA dan telah memperkaya uranium hingga 60% kemurniannya dan bahkan bisa lebih banyak lagi. Tidak ada tindakan nyata yang diambil dan para inspektur IAEA pun hanya menyimpannya. Iran berada di ambang menjadi negara dengan kekuatan nuklir. Para anggota dewan, luangkan waktu sejenak untuk berpikir, apa yang akan terjadi jika Ayatullah bisa melancarkan bom baru tadi malam? Apakah ini dunia yang ingin kita tinggali? Jadi, kepada para penandatangan JCPOA, saya katakan memulai mekanisme snapback. Mereka menjatuhkan semua kemungkinan sanksi terhadap Iran sebelumnya, tapi sudah terlambat. Rekan-rekan, pada tanggal 7 Oktober, Hamas dengan pendanaan Iran, dengan persenjataan Iran, dengan pelatihan melakukan pembantaian Yahudi paling brutal sejak Holocaust. Mereka membantai anak-anak kami, mereka membakar seluruhnya, mereka memperkosa wanita kami, mereka menyandra keluarga dan juga menganiaya. Hizbullah dengan senjata dan sponsor Iran telah menembakkan ribuan roket ke Israel sejak tanggal 7 Oktober. Menghancurkan kota-kota Houthi dengan senjata dan instruksi serta intelijen Iran menembaki setiap kapal dagang yang diduga dimilikinya hubungan dengan Israel. Jadi aku bertanya padamu, dan jujurlah pada dirimu sendiri. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di posisi Israel? Bagaimana reaksi Anda jika keberadaan Anda terancam seperti ini? Sementara rezim Ayatullah menganggap Israel hanyalah seekor katak dalam air mendidih. Bahwa kita sudah terbiasa dengan ancaman dan tidak akan menyadarinya sampai semuanya sudah terlambat. Mereka salah, Anda salah. Serangan ini, Israel mempunyai hak hukum untuk membalas. Rekan-rekan, meskipun besar serangannya itu 99% UAV dan rudal Iran dicegat oleh Israel dan sekutu kita, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan
Kami mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat dan mitra kami yang mendukung kami dalam membela Israel melawan rezim Ayatullah. Iran tidak bisa lagi bersembunyi di balik proksinya. Mereka mengekspos dirinya sebagai negara teroris. Menghapusnya saja tidak cukup. Iran dari Komisi PBB, Iran adalah negara pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia. Dan rezim seperti itu tidak dapat bertahan. Tidak ada lagi karpet merah di PBB. Tidak ada lagi perbedaan. Hari ini, Dewan harus mengambil tindakan, mengutuk Iran atas teror mereka, memicu mekanisme snapback, dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan, menunjuk Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi terorisme. Tindakan harus diambil sekarang, bukan untuk Israel, tetapi untuk dunia. Terima kasih.